ITB dengan NIM akhir 41. Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya, yaitu berhubungan dengan perhubungan laut, yaitu jenisnya ekspor dan impor. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu deskripsi usahanya. Nah, ekspor dan impor adalah kegiatan atau aktivitas perdagangan internasional. Nah, di sini saya menggunakannya jalur laut sebagai sarana transportasi utama. Usaha ini melibatkan pengiriman barang dari satu negara ke negara lain menggunakan kapal kargo atau kapal jenis kontainer. Jenis yang diekspor maupun diimpor mencakup hasil bumi, produk manufaktur, bahan bakar, hasil laut, hingga bahan mentah untuk industri. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekspor dan impor di kawasan Asia Pasifik. Dengan akses ke pelabuhan-pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan, sektor ini memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian nasional. Nah, yang kedua itu peluang usaha di ekspor dan impor. Nah, letak geografis Indonesia itu cukup strategis. Posisi Indonesia di jalur perdagangan internasional menjadikan transportasi laut sebagai tulang punggung ekspor dan impor. Sumber daya juga melimpah. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti hasil laut, kelapa sawit, batu bara, dan rempah-rempah yang memiliki nilai ekspor tinggi. Permintaan pasar global juga tinggi. Banyak negara membutuhkan produk unggulan Indonesia seperti perikanan, produk agrikultur, dan tekstil. Lalu, dukungan kebijakan pemerintah memberikan insentif dan kemudahan untuk meningkatkan daya saing ekspor seperti deregulasi perdagangan dan pembangunan tol laut. Pertumbuhan industri logistik, modernisasi pelabuhan, dan peningkatan efisiensi distribusi membuat kegiatan ekspor impor semakin menarik untuk digeluti. Lalu yang ketiga yaitu ada tantangan dalam ekspor dan impor. Yang pertama ialah biaya logistik tinggi. Masih ada ketimpangan biaya antara pelabuhan utama dan pelabuhan kecil di wilayah Indonesia Timur. Ketergantungan pada infrastruktur pelabuhan yang kurang efisien dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman barang. Persaingan global juga harus bersaing dengan barang dari negara lain yang sering memiliki biaya produksi lebih rendah. Lalu, kompleksitas regulasi perizinan ekspor dan impor seringkali membutuhkan proses panjang dan berlapis. Risiko eksternal, fluktuasi harga internasional, perang dagang, dan tantangan cuaca mempengaruhi stabilitas usaha. Lalu yang keempat yaitu ada strategi pengembangan usaha ekspor dan impor. Modernisasi sistem pelabuhan, meningkatkan fasilitas pelabuhan dengan sistem digitalisasi seperti logistik untuk mempercepat proses bongkar muat. Lalu efisiensi biaya logistik. Nah, mengoptimalkan jalur tol laut dan subsidi logistik ke wilayah-wilayah terpencil untuk menekan biaya. Lalu selanjutnya penguatan kerjasama internasional, membuka kerjasama bilateral untuk mempermudah akses pasar global. Diversifikasi komoditas ekspor. Ini memperluas jenis barang ekspor untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Pengembangan SDM juga di bidang ekspor impor memberikan pelatihan kepada pengusaha lokal tentang prosedur dan regulasi perdagangan internasional. Lalu yaitu ada keberlanjutan sustainability, mendorong penggunaan kapal ramah lingkungan dan komoditas yang mendukung kelestarian alam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.